Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita akan menjelaskan tentang produk kimia yang ketiga. Bagaimana sih untuk menghasilkan minyak goreng ya? Oke, kita persingkat waktu ya kalau secara teoritis. Nah, ini adalah CPO ya. Yang ini, yang putih, bawahnya bleaching karena kita tidak pakai filter ya. Itu namanya RBD. Nah, setelah nanti RBD dipisahkan sama filter plate, akan membentuk seperti ini minyak goreng ya, seperti itu. Jadi CPO ini untuk mendapatkan CPO ini ya, nah, yang ini untuk mendapatkan CPO dia perlu mesin yang namanya screw press untuk mengeluarkan minyak ekstranya ya atau minyak daging buahnya, bukan minyak inti. Nah, terjadilah warna merah, minyak merah kan. CPO dengan kandungan vitamin A itu korelasinya warna merah. Nah, seperti itulah minyak merah atau vitamin A nya banyak. Nah, kenapa kok jadi putih? Nah, ini namanya kalau udah putih bawahnya hitam tuh, yang bawah itu kan BE atau bleaching earth karena kita belum difilter ya. Nah, ini untuk sebuah lab saja ya, atau sekedar untuk bagaimana sih prosesnya. Dia dipanaskan di suhu 260 sampai 70 derajat Celcius dengan keadaan vakum. Seperti itu ya. Dan diambil getahnya di suhu 100 dikasih fosforik acid ya untuk menghilangkan getahnya ya. Setelah itu baru didodorize di suhu 270 atau 60. Nah, akan terbentuklah seperti ini ya nanti ya. Setelah yang putih ini kita pisahkan pakai namanya filter plate, akan menjadi sebagian kayak ini. Nah, sebagian lain menjadi stearin atau margarin putih asli ya. Nah, terus kenapa di pasaran warnanya kuning, macam-macam ya, ada yang bahan dasar coklat karena itu memerlukan proses lagi ya. Proses pembentukan pencampuran lagi kok mau dibuat. Dikasih keju atau dikasih rasa-rasa agak warnanya agak asin, dikasih garam. Nah, seperti itu ya. Pada dasarnya mentega itu adalah bagian 25% dari CPO atau istilahnya dari fraksinasi itu kan. Nanti kita memisahkan minyak dan stearin atau shortening. Nah, itu di mesin filter plate ya, seperti itu ya bosku ya, sederhananya. Oke, nah terus bagaimana sih proses pembuatnya? Jadi istilah untuk membuat minyak goreng atau pemurnian atau refinery itu terdiri dari degamming, pemisahan getah, terus bisa diodorize dulu, bisa juga bleaching dulu ya. Itu memerlukan bahan baku bleaching earth atau pencuci tanah. Biasanya yang digunakan itu adalah bagian tanah-tanah bentonit. Kalau pencampurannya bisa bermacam-macam ya. Jadi bentonit ini bisa sering dipakai juga di oleokimia untuk membuat bedak untuk pencuci kulit supaya bersih. Jadi pada dasarnya ilmu Al-Quran itu sudah ada dari zaman dulu, bahwa keluar dari tanah, diciptakan dari tanah, dibersihkan juga dengan tanah. Nah, dikubur juga ke tanah. Jadi dasarnya adalah tanah ya, seperti itu. Jadi begitu manfaatnya tanah untuk keilmuan teknologi sekarang, padahal di Al-Quran itu sudah ada 1400 tahun yang lalu ya, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, untuk menjelaskan
kesemuanya ini sudah dikasih jalur, tinggal pengembangannya saja seperti itu. Tidak mungkin Al-Quran akan menerangkan secara detail, secara ilmu kehidupan ini kan. Nah, cuma sudah dikasih dasarnya seperti itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan penemuan ini jadi semakin meyakinkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebenaran, kebesarannya. Ini yang dari CPO menjadi RBD, Refining Bleaching Deodorize, warnanya dia agak putih. Nah, baru ke minyak goreng. Nah, karena kita tidak ada filter plate untuk area laboratorium, jadi harus ke industri ya, karena filter plate itu tidak ada yang kecil untuk skala laboratorium. Paling mini itu 150 kilo per jam. Nah, jadi tidak ada yang untuk 1 kilo kan, itu masalahnya. Cuma poin dasarnya kita sudah ketemu kawan-kawan. Bagaimana prospeknya? Oke. Prospeknya untuk kedepannya kita bisa mencetak sabun sendiri. Nah, jadi kita menjual produk ke Eropa itu atau ke luar negeri, hendaknya produk jadi atau kosmetik atau yang penelitian atau skincare, produk-produk jadi ada nilai lebih dari sekedar kita menjual CPO barang mentah atau barang setengah jadi, bahan dasarnya seperti itu kawan-kawan. Nah, dari kita menaikkan nilai dari minyak dasar itu, di situ kita ada kebermanfaatan untuk membangun ekonomi masyarakat, untuk ada lapangan kerja masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita. Yang jelas hidup ini kan untuk supaya kita bermanfaat bagi lingkungan sekitar ya. Itulah arti jati diri manusia, di mana dia berada harus bermanfaat untuk manusia yang lain, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi intinya tujuan manusia yang agung itu bukan untuk kaya, tapi seberapa besar manfaat manusia untuk kehidupan manusia, seperti itu. Jadi kalau punya uang itu adalah bukan tujuan sebenarnya ya. Tujuan tertinggi adalah bermanfaat bagi manusia untuk kehidupan ini. Jadi setelah kita meninggal ada yang kita tinggalkan, paling tidak itu ada ilmu atau apa saja ya. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tunggal. Allah tidak tergantung kepada apapun. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Nya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.